Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan penilaian unjuk kerja. Yang pertama itu mengenai pengertian penilaian unjuk kerja, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengamati siswa dalam proses belajar dan tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian unjuk kerja, yaitu di mana tujuan penilaian unjuk kerja ini untuk mengetahui apa yang diketahui siswa dan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, penilaian unjuk kerja harus bermakna otentik dan dapat mengukur penguasaan siswa. Penilaian ini cocok untuk penilaian ketercapaian penguasaan kompetensi siswa, yang dimana peserta didik telah melakukan tugas tertentu seperti praktik diskusi, bermain peran, presentasi, dan bernyanyi, serta dan lain-lain. Cara ini dianggap lebih otentik karena cara ini dilakukan lebih otentik dibandingkan penilaian bentuk tes tertulis, karena apa yang dinilai sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. Yang ketiga itu ada hal-hal yang dipertimbangkan dalam penilaian. Yang pertama itu kemampuan dan kelengkapan aspek yang dinilai. Yang kedua, kemampuan khusus dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, langkah-langkah dan kinerja yang diharapkan. Yang keempat itu ada langkah-langkah penilaian. Langkah-langkah penilaian, pengamatan penilaian untuk penilaian unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian tertentu. Untuk mengamati penilaian seperti untuk mengamati penilaian peserta didik dapat dilakukan dengan dua instrumen, yaitu daftar cek dan skala rating. Yang kelima itu ada fungsi dari penilaian unjuk kerja, yaitu untuk mengetahui tingkat kompetensi pencapaian siswa, mengukur kemajuan dan perkembangan siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, serta mengetahui hasil pembelajaran siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian produk, di mana pengertian penilaian produk ini adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Jadi, di dalam penilaian produk terdapat dua tahapan penilaian, yaitu yang pertama penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serba prosedur kerja siswa. Terus yang kedua, penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil kerja atau kerja siswa. Selanjutnya itu tujuan penilaian produk. Tujuan penilaian produk dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menilai penguasaan keterampilan yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Terus yang kedua, menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai pada setiap akhir jenjang atau kelas di sekolah kejujuran. Terus yang ketiga, menilai keterampilan yang akan memasuki institusi pendidikan kejujuran. Selanjutnya, langkah-langkah penilaian produk. Yang pertama, penetapan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan ukuran karakteristik dan atau ciri-ciri proses yang berkontribusi atau menunjukkan pencapaian suatu kompetensi dasar. Terus yang kedua, pemetaan standar kompetensi. Pemetaan standar kompetensi dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik penilaian. Terus selanjutnya, jenis-jenis penilaian produk. Yang pertama, penilaian analitis. Penilaian analitis adalah teknik penilaian dengan menggunakan instrumen atau bagan pemberian skor terpisah terhadap setiap bagian dari produk siswa. Kemungkinan dilanjutkan dengan menjumlahkan keseluruhan hasil penilaian untuk mendapatkan total skor setiap produk yang dinilai. Terus yang kedua, penilaian
holistik. Penilaian holistik adalah penilaian terhadap hasil kerja siswa secara keseluruhan. Penilaian holistik ini biasanya digunakan untuk penilaian pada tahap akhir seperti penilaian terhadap kualitas hasil kerja siswa dan penilaian terhadap kemampuan siswa untuk mengevaluasi hasil kerja. Sekian dari saya. Jelaskan tentang pengertian penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah suatu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai suatu prestasi kerja siswa berupa pengumpulan penugasan, karya, prestasi akademik maupun non akademik yang dihasilkan atau yang dikerjakan peserta didik. Nah, adapun fungsi dari penilaian portofolio yang pertama sebagai sumber informasi guru dan siswa. Yang kedua untuk mengetahui perkembangan pembelajaran siswa. Yang ketiga memberikan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa. Adapun tujuan dari penilaian portofolio, yang pertama mengetahui perkembangan yang dialami peserta didik. Yang kedua mendokumentasikan proses pembelajaran, memberikan perhatian prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Yang keempat mencerminkan kemampuan siswa dalam mengambil risiko dan melakukan percobaan. Yang kelima, meningkatkan aktivitas proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis dari penilaian portofolio. Yang pertama yaitu portofolio kerja. Portofolio kerja adalah yang berisi semua hasil kerja peserta didik yang diajukan oleh guru. Yang kedua, portofolio dokumentasi yang berarti berisi hasil kerja siswa pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Yang ketiga, portofolio pilihan, di mana portofolio pilihan adalah untuk menunjukkan suatu hasil yang terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Adapun langkah-langkah dari penilaian portofolio. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik tentang penggunaan portofolio. Yang kedua, jelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. Yang ketiga, peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio. Yang keempat, cantumkan tanggal pembuatannya. Yang kelima, tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. Yang keenam, lakukan penilaian diri peserta didik. Yang ketujuh, lakukan perbaikan yang berlaku sesuai dengan kriteria peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu penilaian sikap. Yang dimana di sini pengertian dari sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya. Baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Yang dimana di sini menurut para ahli, yaitu menurut Baron et al. 1981 mendefinisikan
sikap sebagai kumpulan hasil evaluasi seseorang terhadap objek, orang, ataupun masalah tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari sikap itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsinya, yang dimana fungsi dari penilaian sikap itu ialah sebagai pengontrol diri bagi guru maupun peserta didik, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari penilaian sikap, yang dimana tujuan dari penilaian sikap itu sendiri di sini ialah untuk mendapatkan umpan balik atau feedback bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar, mengajar, dan mengadakan proses perbaikan bagi anak didiknya. Itu adalah tujuan dari penilaian sikap. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian sikap, yang dimana jenis-jenis dari penilaian sikap itu di sini dibagi menjadi dua, yaitu penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Nah, di sini maksud dari penilaian sikap spiritual itu ialah penilaian yang dilakukan untuk menghargai dan menghormati agamanya. Contohnya seperti berdoa sebelum memulai melakukan sesuatu dan berdoa setelah melakukan sesuatu, seperti itu. Dan juga contohnya yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, itu adalah contoh dari penilaian sikap spiritual. Selanjutnya yaitu penilaian sikap sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penilaian sikap sosial ini? Yang dimana penilaian sikap sosial ini ialah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap sosial siswa dalam menghargai, bertoleransi, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, dan gotong royong. Nah, itu adalah pengertian dari sikap sosial. Selanjutnya, langkah-langkah penilaian sikap, yang dimana di sini langkah-langkah dari penilaian sikap itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu teknik observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar peserta didik, dan yang keempat yaitu jurnal. Itu adalah langkah-langkah dari penilaian sikap. Nah, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya akan menjelaskan tentang penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang diketahui oleh siswa dan apa yang akan mereka lakukan. Penilaian unjuk kerja ini berfungsi sebagai gambaran sejauh mana mereka telah menguasai suatu kompetensi. Dengan demikian, penilaian unjuk kerja ini haruslah bermakna, otentik, dan juga dapat mengukur kemampuan peserta didik. Otentik maksudnya adalah sesuai dengan kenyataan yang ada pada siswa tersebut. Penilaian unjuk kerja ini sangatlah cocok dilakukan untuk menilai ketercapaian penguasaan kompetensi yang menuntut peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Contoh seperti praktik olahraga, praktik sholat, praktik bercerita, praktik berpuisi, dan lain-lain. Penilaian unjuk kerja ini dinilai dapat dipercaya dibandingkan tulisan. Kenapa? Karena penilaian unjuk kerja ini dapat mengukur kemampuan siswa secara nyata. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penilaian unjuk kerja ini adalah: yang pertama, tentukan dulu kompetensi dasar dan juga indikator-indikator yang ingin diukur. Kemudian kedua, identifikasi langkah-langkah penting apa saja yang dapat mempengaruhi output atau hasil akhir dari suatu kegiatan tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah tuliskan perilaku kemampuan-kemampuan penting apa saja yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu. Kemudian keempat adalah definisikan dan juga rumuskan kriteria kemampuan-kemampuan apa saja yang akan diukur. Kemudian urutkan kriteria kemampuan-kemampuan tersebut sesuai dengan urutan yang akan diamati. Kemudian yang terakhir adalah periksa kembali dan juga bandingkan dengan penilaian unjuk kerja yang dilakukan oleh orang lain di lapangan. Adapun jenis-jenis dari penilaian unjuk kerja ini adalah yang pertama, paper and pencil performance. Penilaian unjuk kerja ini menggunakan pensil dan juga kertas dalam melakukan suatu pekerjaan. Contoh seperti menggambar sketsa wajah. Kemudian yang kedua adalah recognition test. Recognition test ini adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik dapat mengidentifikasi suatu penampilan. Contoh seperti mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan suatu benda. Kemudian yang ketiga adalah work sample test. Penilaian unjuk kerja ini berhubungan dengan lingkungan yang diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan kenyataan. Contoh seperti menggambar atau membuat sebuah apel dari tanah liat dan dihadapkan oleh apel sungguhan di depannya. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.